Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Khadijah Surabaya, serta penonton channel YouTube SMP Khadijah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar belajar bersama kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji. Saat ini kita berada di tengah masa pandemi. Walaupun seperti ini keadaannya, Bu Fina harap kalian semua tetap semangat dalam menuntut ilmu dan tentunya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita mulai kajian kitab Ta'limul Muta'allim ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa talamidina wa auladina wa dhurriyyatina ila akhir dhurriyyati yaumal qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dan dawuhake li Muhammad ibn al-Hasan maring Muhammad kang dadi putrane Hasan rahimahullahu ta'ala amin. Allah tusannifu mbok yo ngangget sapa panjenengan kitaban ing kitab fi zuhdi ing dalam nerangaken zuhud. Qala dawu sapa Muhammad sannaftu wis ngangget sapa ingsun kitaban ing kitab fil buyu'i ing dalam nerangaken dodolan. Yakni negesi sapa ingsun musannif yakni Syekh Az-Zarnuji az-zahidu utawi wong kang zuhud. Man iku wong yataharrazu kang ngreksa sapa man anis syubhati saking pira-pira perkara syubhat wal makruhati lan pira-pira perkara makruh fit tijarati ing dalem pira-pira dagang. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono wajib yajibu wajib fisairil muamalati ing dalam sekabehane nyambut gawe wal hirafi lan pira-pira penggawean wa kullu man lan utawi saben-saben wong ishtaghala kang ketungkol sapa man bisyai'in kelawan suwiji-wiji minha saking muamalat iku yuftaradu dan fardhuaken alaihi ing ngatasé man apa ilmu taharruzi ilmu ngerti carane ngrekso anil harami saking barang haram fihi ing dalam syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan kali ini kita masih dalam bab tentang menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik itu untuk umat Islam yang perempuan atau umat Islam yang laki-laki. Nah,
ilmu apa saja yang wajib kita pelajari? Banyak sekali, terutama ilmu agama. Ketika seseorang hendak beramal, hendak beribadah, hendaknya ia terlebih dahulu mengetahui ilmunya. Ketika hendak sholat, terlebih dahulu ia ketahui syaratnya, rukun sholat. Agar apa? Agar sholatnya sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dalam sholat, begitu juga dalam hal berdagang. Dalam sebuah perdagangan sudah ada hukum-hukumnya, sudah ada aturannya yang telah diatur di dalam agama Islam. Sebagaimana yang diceritakan oleh pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, bahwasanya suatu ketika hiduplah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Ia adalah seorang murid dari Imam Abu Hanifah dan juga seorang guru dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau mempunyai karangan yang cukup banyak, hingga pada suatu ketika seorang muridnya bertanya kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Wahai guruku, alla tusannifu kitaban fi zuhdi. Mengapa engkau tidak mengarang sebuah kitab yang bertemakan zuhud, sebuah kitab tentang zuhud?" Kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pun menjawab, "Sannaftu kitaban fil buyu'i." Aku telah mengarang sebuah kitab tentang hukum jual beli. Kemudian jawaban dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini difahami oleh pengarang kitab Ta'limul Muta'allim seperti ini. Sannaftu kitaban fil buyu'i. Maksudnya yakni aku telah mengarang sebuah kitab tentang hukum jual beli yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang zuhud dalam berdagang. Nah, bagaimana zuhud dalam berdagang ini? Yakni menjaga diri dari segala hal yang syubhat, yang makruh, bahkan yang haram di dalam perdagangan. Inilah mengapa kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengarang kitab tersebut, karena sangat pentingnya seorang penjual dan pembeli mengetahui ilmu dalam berdagang. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruz 'anil harami fihi. Bahwasanya setiap orang yang berkecimpung dalam perdagangan, dalam jual beli, hendaknya ia mengetahui ilmunya terlebih dahulu, mengetahui ilmu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, yang makruh ataupun yang haram dalam berdagang. Karena sebuah perdagangan, sebuah transaksi jual beli tidak hanya mencari keuntungan, akan tetapi diniatkan untuk ibadah. Selain itu, perdagangan juga bisa meringankan perekonomian masyarakat. Ketika perdagangan hanya diniatkan untuk mencari keuntungan, hanya untuk mencari laba, maka perdagangan tersebut bisa jadi mendekati penipuan apabila seorang pedagang ataupun pembeli tidak mengetahui ilmu tentang berdagang. Anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW pada suatu ketika berjalan-jalan di tengah pasar. Saat itu Rasulullah bertemu dengan penjual makanan. Dan dimasukkanlah tangan Rasulullah di tempat makanannya. Apa yang ditemukan oleh Rasulullah? Ternyata makanan yang paling bawah adalah makanan yang basah. Itu artinya adalah makanan yang sudah basi. Kemudian Rasulullah pun menegur kepada pedagangnya, "Mengapa makanan yang sudah basah ini engkau letakkan pada tempat yang paling bawah? Mengapa tidak engkau tunjukkan saja di paling atas?" Itu artinya, bukankah engkau menyembunyikan sesuatu hal yang buruk? Nah, dengan teguran Rasulullah SAW, akhirnya pedagang itu pun tersadar
bahwasanya hal itu sangatlah dibenci oleh Rasulullah, apalagi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya anak-anakku sekalian, janganlah sampai kita berjual beli, kita berdagang tanpa mengetahui ilmunya. Selain itu, diceritakan pula bahwa sahabat Rasulullah yang bernama sahabat Utsman bin Affan, ia berdagang unta, berdagang hewan ternak. Pada suatu ketika, desanya, daerahnya mengalami kekeringan. Desanya mengalami kekeringan. Hingga sahabat Utsman pun yang seharusnya untanya yang sebanyak 100 itu bisa dijual oleh sahabat Utsman, akan tetapi sahabat Utsman memberikannya secara cuma-cuma kepada rakyatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa berdagang tidak hanya mencari keuntungan, akan tetapi diniati untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang akan kita lakukan harus ada ilmunya. Apabila kita hendak makan, kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Harus menggunakan tangan kanan. Kemudian bagaimana cara duduknya orang makan. Nah, itu harus diketahui terlebih dahulu. Khususnya ini tadi dalam hal berdagang. Ketika hendak berdagang harus mengetahui ilmu agama, aturan-aturan dalam agama dalam transaksi jual beli. Semoga kita semua dihindarkan dari segala hal yang syubhat, makruh ataupun haram dalam segala hal. Cukuplah kajian kitab Ta'limul Muta'allim ini, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdinal husna bihurumatihim, wa amitsna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.